fungsinya di mana itu. Jadi kita akan melihat bahwa yang kita kerjakan selama ini, yang satu mencari rata dan ralatnya, yang kedua adalah tentang regresi. Nah, regresi juga fungsinya ada di mana. Nah, itu yang akan kita lihat. Jadi kita mempelajari sesuatu, juga kita tahu manfaatnya. Walaupun kalau kita belum tahu manfaatnya juga nggak ada masalah. Kita pelajari terus, suatu saat mungkin ada fungsinya. Nah, itu. Suatu saat mungkin ada fungsinya. Ada kata mungkin. Maka dengan kata lain, mungkin juga nggak ada fungsinya. Tapi tidak ada masalah. Kita akan menambah khasanah ilmu di otak kita. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat yang kita pelajari. Akan saya perlihatkan dulu bahwa yang kita pelajari ini memang ada fungsinya. Minggu yang lalu sudah langsung kita pakai yang teori ralat, bahwa dalam praktikum fisika atau dalam pengukuran fisika, di praktikum fisika itu adalah bentuk dari kita melihat fungsinya ilmu fisika. Itu dalam praktikum fisika. Membuktikan hal-hal yang berlaku di fisika. Walaupun dalam pembuktiannya itu tidak akan pas. Karena yang namanya praktikum itu kan percobaan, jadi mencoba. Mencoba, nanti hasilnya akan mendekati. Jauh pun juga nggak ada masalah. Mungkin alat kita nggak sempurna, atau mungkin kondisi kita nggak pas, sehingga hasilnya nggak sesuai dengan teori. Nggak ada masalah. Jadi dalam teori ralat, langsung kita manfaatkan kalau kita mengukur sesuatu. Yang minggu kemarin kita contohkan, kita mengukur jarak fokus dari lensa positif, lensa cembung. Untuk mengukur jarak fokus, harus kita gunakan rumus seper jarak benda tambah seper jarak bayangan sama dengan seper jarak fokus. Jadi ada perambatan ralat. Jarak benda dan jarak bayangan bisa kita ukur. Pengukuran kita itu kita lakukan minimal 5 kali. Atau kita ukur 10 kali juga bisa. Dari pengukuran 10 kali akan kita dapatkan rata. Dan juga kita dapatkan tingkat kesalahannya atau ralat. Jadi jarak benda itu sama dengan rata jarak benda ditambah plus minus ralatnya. Jarak bayangan sama dengan rata yang kita kerjakan plus minus ralatnya. Kemudian jarak fokus kita hitung ralatnya dari perambatan ralat. Dari situ, kalau kita sudah menyiapkan tabelnya dalam Excel, sudah langsung ketemu. Begitu jarak benda kita ukur, dari benda sampai dengan lensa, kita masukkan datanya dalam
dalam Excel, langsung kita dapatkan ratanya, kita hitung. Juga ralatnya bisa langsung muncul itu begitu datanya selesai. Bisa dikerjakan sendiri ya, menghitung dengan Excel sangat mudah. Terus perlambatan ralat, rumusnya juga kita tulis, bisa kita cari. Nah, sekarang hari ini akan kita lihat kalau yang kita kerjakan itu benar-benar sebuah penelitian. Mari kita lihat contoh penelitian tugas akhir yang menggunakan ilmu statistik salah satunya. Akan saya share. Nah, ini contoh data Excel hasil penelitian. Mari kita ikuti. Nah, sebelum ke sini saya akan menunjukkan dulu cara mendapatkan ini, angka-angka ini. Ini saya stop dulu. Akan saya ganti. Nah, ini masih silakan dicoba di rumah. Jadi kalau ada data semacam ini, terus ini hasilnya, saya perbesar. Ini saya setting 1, ini saya kuadratkan. 2 saya kuadratkan, 3 saya kuadratkan, 4 saya kuadratkan, 5 saya kuadratkan. Maka kalau data ini saya buat regresi yang terkait, pasti regresi pangkat 2. Nah, dalam Excel sudah disediakan. Jadi yang kita pelajari kemarin ada teorinya, di dalam Excel sudah diberikan. Jadi jangan sampai kita bisa menggunakan Excel tapi tidak tahu sejarahnya. Nah, kemarin itu sejarahnya. Dalam prakteknya kita bisa langsung ke sini. Jadi kalau ini kita petakan dalam grafik seperti ini. Atau saya ulang aja. Inisial Del. Saya mulai dari sini.
Saya bawa ke grafik. Hasilnya ini. Terus saya akan mencari regresinya. Kalau dari sini sudah kelihatan tadi bahwa persamaan regresinya adalah Z sama dengan X pangkat 2. Jadi dari sini bisa kita pastikan regresinya Z sama dengan siapa huruf besar biar kelihatan. Z sama dengan X pangkat 2 atau X kali X atau X kuadrat. Jadinya ini. Maka kalau kita pakai regresi ini, nanti koefisien korelasinya atau orang sering juga menyebutkan koefisien determinasinya R kuadratnya nilainya 1. Tapi kalau tidak kita gunakan ini, R-nya tidak 1. Nah, sekarang ini grafiknya ini akan saya cari persamaannya. Kita ambil salah satu titik, kita klik kanan, kita cari add trend line, garis trennya. Garis trennya itu linear atau tidak linear. Saya pakai yang add trend line, saya oke. Akan muncul ini eksponen, linear, logaritmik, polinomial, power, moving average. Nah, dari sini kita akan milih salah satu. Kita bisa milih eksponen, titiknya tetap, grafiknya saya paksakan eksponen, atau saya paksakan linear. Atau saya paksakan logaritmik. Atau saya paksakan polinomial. Kita yang memaksakan. Nanti kita uji nilainya. R itu berapa? Dan seterusnya kita bisa mencoba-coba. Kita menebak, sebenarnya kita menebak di sini. Misal kita anggap linear. Tadi kita tahu bahwa Y sama dengan X kuadrat. Kalau saya gunakan persamaan polinomial pangkat 2, jadi kelihatan pangkat 2, maka semua garis akan melewati ke semua garisnya akan melewati ke semua titik. Maka dipastikan nilai R-nya tadi 1 dari sini. Saya cari persamaannya. Di bagian bawah ada display equation. Jadi persamaannya kita displaykan. Kita tahu tadi Y sama dengan X kuadrat. Dan kita tahu karena semua titik di situ maka R-nya R kuadratnya 1. Ini akan saya klik di sini. Bisa dilihat nggak ini? Display equation. Saya klik ya. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Ini persamaannya ini. Sebentar, internetnya agak kurang lancar dikit.
Jadi yang belakang ini sangat kecil nilainya. 3 kali 10 pangkat min 14 kali X. Jadi ini kalau 4 kali 10 pangkat min 14. Jadi kan 1/4 kali pangkat. Nah, 4 kali 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 3 itu 1/1000. 10 pangkat min 6 1/1.000.000. Nah, ini 10 pangkat min 14. Maka ini mendekati 0, ini mendekati 0, jadi Y sama dengan E kuadrat. Ya, ulang lagi, akan saya tunjukkan nilai R-nya, ini persamaannya, ini nilai R-nya sama dengan 1. 40. Jadi ini adalah lengkungnya sesuai dengan persamaan, sempurna ini. Sekarang akan saya paksakan tidak polinomial ini. Ya, ini bisa diikuti ya. Silakan dicoba-coba dengan data-data yang lain-lain. Data dibuat dulu yang sesuai, kemudian persamaan dilihat. Sekarang akan saya paksakan linear. Saya klik kanan. Akan saya coba linear. Jadi kita nggak tahu apakah linear atau nggak linear, langsung kita pasang linear. Kalau saya pasang linear, terus kita cek berapa nilai R-nya. Kalau R-nya 1, berarti tebalan kita betul. Kalau R-nya tidak 1, berarti tebalan kita salah. Kalau tebalan kita salah, kita ulang lagi, tidak menggunakan yang linear. Saya display persamaannya, Y sama dengan 6X min 7. Kemudian nilai R-nya saya cari. 40, R-nya 0,96. Cukup bagus juga. Jadi titik-titik itu, kalau saya pakai R-nya, saya pakai linear, nilai R kuadratnya masih 0,96. Jadi masih bagus. Tapi tidak 1. Ini karena titik-titik yang kita pakai hanya sedikit. Kalau titik-titik yang kita pakai itu sangat banyak, hasilnya akan beda nilai R-nya. Ini sampai di sini bisa dikerjakan sendiri ya. Ininya diubah-ubah, terus cari grafiknya, cari persamaannya. Dari sini maka apa yang kemarin kita pelajari seolah-olah tidak terpakai lagi. Tapi kita tahu bahwa asalnya nilai R ini seperti kemarin telah kita pelajari.
Jadi banyak paket program yang masuk ke Indonesia yang orang itu tidak tahu isinya, tapi bisa menggunakan. Seperti ini kita nggak usah tahu teori regresi, apakah linear atau non-linear, langsung hafalan, ada tentornya, buat seperti ini, cari ini, ketemu, R-nya sekian, R-nya nggak pas, dan seterusnya. Coba serang kalau saya cari yang lain lagi. Saya pakai eksponen. Persamaannya ada, berapa nilai R-nya? Karena ini masih 0,95. Dan masih bagus, karena data kita hanya sedikit. Nah, sekarang kita akan melihat dari yang dikerjakan dalam penulisan ilmiah yang sebenarnya. Itu yang sini saya anggap cukup dulu ya. Bisa dicoba-coba. Saya out dari sini. Nah, sekarang persamaan ini Y sama dengan 6,1 X pangkat 3 min 71,29 X kuadrat plus 265,5 X min 231,94 dicari dengan cara yang tadi. Hanya datanya, ini ada datanya. Terus nilai R-nya 1. Maka ini mantap ini. Dari sini. Nah, sekarang coba kita ikuti apa yang dikerjakan oleh si penulis ini. Sehingga kita tahu yang kita kerjakan itu memang ada fungsinya. Ada grafik yang lain lagi, persamaannya ini, R kuadratnya juga 1. Ini saya ambilkan dari tugas akhir kakak kelas yang dikerjakan beberapa tahun yang lalu. Sebagai pengetahuan akan saya tampilkan sekilas. Sekilas. Karena yang kita pakai hanya statistiknya. Jadi kalau ada informasi untuk berikan informasi bahwa yang dikerjakan oleh teman kita ini, kakak kelas kita ini adalah menggunakan statistik.
Jadi jelaskan biar tahu isinya. Jadi ada material logam. Material logam itu akan kita kuatkan permukaannya, akan kita keraskan permukaannya, atau akan kita proses surface treatment. Jadi permukaannya akan kita treatment. Nah, logamnya terserah kita. Kita akan memilih logam apapun kita bisa. Nah, Mas Sokul Lutfi ini milih ALMGSI. ALMGS ini adalah potongan dari bahan bakar reaktor Serpong. Jadi ada bagian dari bahan bakar itu terbuat dari ALMGSI. Itu permukaannya di treatment, di perlakuan nitridasi plasma. Jadi ada nitrogen kita plasmakan, plasma nitrogen itu kita lapiskan pada permukaan logam itu. Terus hasilnya kita cek apakah tambah keras atau tidak. Sederhana. Jadi kalau ada yang ingin tugas akhir seperti ini, masih terbuka luas. Yang kita ubah-ubah materialnya, logamnya. Ini ALMGSI, ini material reaktor. Ada yang hanya AL biasa, AL yang merupakan bahan dari pembuatan kapal. Jadi cari material yang bisa kita peroleh. Besi juga bisa. Besi kita lapis dengan nitrogen. Jadi nitriding itu kan nitrogenisasi. Jadi permukaan logam kita beri nitrogen. Nitrogennya kita plasmakan. Kalau nggak nitrogen ya bisa karbon. Kalau karbon ya karbonisasi. Plasma karbonisasi. Nah, karbonisasi diinggriskan dari carburizing. Bisa plasma carburizing, kita pakai gas karbon, bisa plasma nitriding pakai gas nitrogen. Mari kita ikuti. Ini nggak usah dibaca. Kalau ada yang ingin mengcopy silakan. Tidak ada yang rahasia, nggak ada yang tertutup. Ini referensinya yang pernah dikerjakan orang. Jadi orang sudah pernah mengerjakan tapi berbeda. Kalau sama kan nggak boleh. Harus berbeda. Ini langkah pengerjaannya. Ada perlakuan, treatment, ada parameternya kita ketahui, materialnya kita pakai apa, terakhir kita testing hasilnya. Standar itu. Ini kalau ditampilkan, yang pernah dikerjakan orang itu seperti ini. Jadi kalau tugas akhir itu harus berbeda dari yang ada sebelumnya. Ya dicari-cari agar beda. Nah, yang dikerjakan oleh kakak kelas tadi yang terakhir ini. Ini materialnya ALMGSI. Cladding itu kelongsong ini. Perlakuannya nitridasi plasma. Orang lain pernah dengan perlakuan panas atau di roll itu kan digulung. Digulung juga tambah keras. Terus ini di aging precipitate. Pernah kerjakan orang. Terus hasil yang dikerjakan ini dites kekerasannya. Semua dites kekerasannya. Yang dikerjakan oleh
Mas Lutfi ini juga dites kekerasannya. Terus yang struktur mikro ini dikerjakan dengan cara mikroskop optik, ini dengan SEM, ini nggak ngerjakan, yang ini SEM EDS. Apa yang dikerjakan sesuai dengan yang ada. Terus ini tingkat korosinya, dites korosinya, yang ini nggak ngerjakan, ini ngerjakan tingkat korosinya, apakah tambah korosi atau tambah tahan korosi. Dua-duanya nggak ada masalah. Dilaporkan sebagai kertas kerja. Yang nomor 3 ini, tes korupsinya tidak dilakukan. Yang 4 lebih, korupsinya dilakukan, tes korupsi. Kemudian, tensile strength test, yang 2 di atas ini tidak, yang nomor 3 mengerjakan, yang Mas Lutfi tidak mengerjakan. Itu perbedaannya. Ini alatnya ada di PRTA, Pusat Reaktor dan Teknologi Akselerator BRIN, tetangga kita. Ini hanya mengamalkan ilmu kimia. Jadi ada elektroda negatif, saya pasang sampelnya tadi, logam yang kita pakai tadi. Ini ada elektroda positif, kita beri tegangan, akan timbul plasma. Di sini kita isi gas nitrogen. Gas nitrogen akan terurai menjadi N2 menjadi N akan menjadi N plus dan min. N plusnya akan tertarik ke bawah, akan nempel di sampel ini. Minusnya akan tertarik ke atas dan selesai. Masuk sini selesai, N-nya masuk ke sampel, dan nanti akan ada perubahan di permukaan sampel. Jadi gampang. Ini gambar cladding yang dipakai tadi. Terus unsur penyusunnya ALMGSI itu MG-nya sekian persen, SI-nya sekian, ada mangkannya, ada aluminiumnya yang terbanyak. Nah, ini kita uji tersendiri, ALMGSI kita uji. Jadi langkah 1 uji ALMGSI. Kalau ada referensi yang sudah menunjukkan, kita pakai referensinya. Nah, sampel tadi kita potong-potong. Motongnya ini sesuai dengan alat yang ada. Juga motongnya sesuai dengan uji yang akan kita lakukan. Jadi kita akan menguji korosi. Nah, alat uji korosi itu bentuknya harus tertentu, maka kita menyesuaikan. Maka kita potong-potong dulu sesuai dengan alat reaktor plasmanya, sesuai juga dengan alat uji yang akan kita gunakan. Kalau uji keras itu bentuknya lingkaran atau bentuknya kotak, nggak ada masalah. Tapi kalau yang uji korosi, tempatnya untuk uji korosi itu dia mengendaki bentuknya lingkaran. Kita ngikuti bentuknya cakram. Ini alat, gambar alatnya, ini langkah-langkah pengerjaannya. Dari saya cepat saja ini material awal kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai kita nitridasi, kita proses, yang satu tidak kita proses. Terus kedua-duanya kita tes. Terus kita bandingkan hasil tesnya tadi, kita
analisis dengan statistik ini. Yang tadi dapat hasilnya menggunakan statistik, terus disimpulkan, selesai. Jadi statistik itu sangat dibutuhkan. Terus, nah, data yang dikerjakan itu ini. Material tadi kita treatment menggunakan nitridasi plasma. Ini waktunya 0, berarti ini material awal. Material awal kita bekerja dengan temperatur 150 dan 175. Jadi 2 kali ini. Kita nitridasi dengan temperatur 150, yang satu 175. Ini waktunya 0, berarti material awal. Kekerasannya saya ukur atau diukur 62,32 VHN, Vickers Hardness Number, nomor kekerasan Vickers. Ini satuannya. Ternyata material awal 62. Ini juga 62. Terus di treatment dengan nitridasi plasma, temperatur 150, waktunya 2 jam. Waktu 2 jam kekerasannya nggak beranjak, masih tetap. Kalau temperatur 175, kekerasannya naik menjadi 74,7. Setelah itu kita buat lagi sampel baru lagi, kita treatment 3 jam. Setelah itu kekerasannya dicek 87. Yang temperatur 175 92. Setelah itu mengerjakan lagi sampel yang lain 4 jam. Jadi lumayan lama. Jadi material yang sudah dipotong-potong tadi dimasukkan dalam reaktor plasma selama 4 jam. Kita tunggu dengan temperatur 150 derajat. Selesai, kita ambil. Kemudian kita ngulang lagi material yang lain selama 4 jam lagi, temperaturnya 175. Setelah selesai, kekerasannya kita ukur. Ternyata selama 4 jam malah turun. Kita kerjakan sampai 5 jam. Kekerasannya turun lagi. Yang kanan ini dalam bentuk prosentasi ini. Jadi sama saja ini. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa waktu yang terbaik adalah 3 jam. Dari data langsung kita ketahui. Temperaturnya pilih yang 175. Kekerasannya 92,79 VHN. Sudah itu dilaporkan, selesailah tugas akhir. Mau dilaporkan dengan kekerasan VHN atau dengan prosentasi sama saja. Nah sekarang apakah benar ini 3 jam pas yang kerasnya 92,79? Nah, dari situ kita perlu statistik. Kita pasang di Excel, sebelah kiri itu adalah sumbu X, sebelah kanan kita anggap sumbu Y. Nanti akan diperoleh grafik. Kita cari polinomial yang, atau semua kita coba, kita cari yang R-nya sama dengan 1. Sekarang kalau bentuknya polinomial, untuk mencari titik puncaknya, kan kita cari turunannya. Jadi
Kalau ini dari matematik, kalau ada sebuah grafik, sebuah kurva, untuk mencari titik puncaknya, puncak maksimal atau minimal, kalau itu berupa garis lengkung, kita cari turunannya. Turunannya kita nolkan. Maka kita dapatkan titik puncak. Nah, ini juga sama. Kita cari turunannya, kita cari. Ternyata nanti tidak 3 jam lebih dikit. Ya nanti kita ikuti. Nah, ini statistiknya ada di sini. Ini waktu perlakuan dalam jam, yang sumbu atas ini kekerasannya, yang paling keras nilainya 92,79, waktunya 3 jam. Sekarang kalau ini saya buat regresi lengkung, kita akan mencari puncaknya apakah di 3 jam atau di sekitar 3 ini. Nah, ternyata di sini persamaannya kita dapatkan ini. Ini yang temperatur 150. Tadi yang temperatur 150 yang biru. Yang biru ini. Ini kalau kita buat regresi lengkung, hasilnya ini. Nah, puncaknya di sini pas 3 jam, kekerasannya tinggi. Tapi puncaknya sini tidak 3 jam ini. Ya kita hitung dari grafik ini. Ternyata 3,08. Ada yang bisa menghitung angka 308 dari mana? Dari grafik ini. Ada yang berani mencoba? Atau mencoba membahas angka 3,08 dari mana? Kalau nggak ada, saya yang akan jawab sendiri. Jadi seperti dalang di wayang kulit itu, ada wayangnya 2, dalangnya 1. Ada wayang datang 1, kemudian yang satunya datang. Tiba-tiba yang datang lebih dulu bertanya, kamu namanya siapa? Datang dari mana? Nanti wayang yang kedua akan jawab, nama saya si A, datang dari tempat tertentu. Dalangnya 1. Ah, ini sama ini. Saya menanyakan 308, nggak ada yang jawab, saya jawab sendiri ini. Jadi untuk mendapatkan puncak 3,08 jam itu, persamaan ini kita turunkan. Kita cari dj per dx. dj per dx berarti ini nilainya 6,1 kali x kalikan 3, ini kan dikalikan 3 nih. Pangkat 3 saya jadi pengkali. 6,1 kali 3 kali x kuadrat minus 71,29 kali 2 kali x plus 265,5 kali x pangkat 0. Pangkat 0 itu 1. Yang bawah, yang nomor paling kanan kita turunkan habis. Dari yang saya baca tadi, saya sampaikan tadi, di per dx-nya atau y absennya saya nolkan. Setelah y absen saya nolkan, x-nya saya cari. Ya masih bentuk x kuadrat dan x. Jadi masih persamaan pangkat 2. Nah, ngitungnya
Paling gampang dengan cara apa ini? Nanti kita bahas. Kita cari dengan trial and error. Trial itu mencoba, error itu salah, mencoba dan salah. Nanti dengan Excel kita cari-cari. Kita tahu bahwa di sini puncaknya sekitar 3. Maka di per D tadi ini, mari kita hitung. Di per DX yang sama dengan 6,1 kali 3 kali X kuadrat min 71,29 kali 2 kali X plus 265,5 itu nilai X-nya saya ganti 3. Karena kita yakini 3 itu adalah paling tinggi tadi sesuai dengan data yang ada itu. Angka 3 itu nilainya paling tinggi. Maka saya pasang nilai 3. Terus kita pasang di Excel, kita tabelkan. Nanti kita copy. Persamaannya kita copy, X-nya 3. Setelah itu X-nya saya ganti 2,9. Terus itu X-nya saya ganti, ini saya copy aja. X-nya saya ganti 3,1. Mana yang paling mendekati 0? Terus kita buat yang lebih rapat lagi. Jadi X-nya kita pakai 3,01, 3,02, 3,03 dan seterusnya. Kita copy kan tinggal narik aja. Atau banyak saya peragakan. Jadi copy enggak ini? Enggak tahu ini. Oke, saya peragakan ya cara mencari nilai ini agar yang paling simpel. Mana Excel mana ini? Saya carikan. Peragakan. Saya carikan dulu. Belum muncul ini.
Sebentar, saya masih mencari file yang akan saya tampilkan. Sudah saya tampilkan. Sama dengan X Mbak internetnya jalan lagi. Tadi saya punya persamaan X pangkat 3. Tulisin Y sama dengan, jadi ini ada persamaan yang kalau kita nolkan, kita kesulitan mencari hasilnya. Untuk mudahnya, misal ini Y sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, ini saya mudahkan di sini cara menghitungnya. Y sama dengan X kuadrat plus 3. Ini X-nya, ini nilai Y-nya. Saya hitung pakai Excel. Min 2 min 1 0 1 2. Sekarang di sini akan saya hitung sama dengan X kuadrat berarti B6 kuadrat B6
kuadrat tambah 3. Sampai sini bisa diikuti ya? Ya, ya, sudah kalau bisa diikuti nggak ada masalah. Sekarang ini kita copy. Nah, nilai minimalnya kelihatan di angka 0 ini. Jadi kalau ini pangkatnya sangat tinggi, kita nggak gampang mencarinya. Nah, metode yang gampang ini nanti bisa kita kembangkan dengan cara kita masukkan. Ini kalau saya cari turunannya, saya cari turunannya ini, Y absen sama dengan 2X. Kalau untuk mencari titik puncaknya, berarti Y absen itu di Y per dx saya samakan dengan 0. Kalau saya samakan dengan 0, maka bisa dipastikan X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, ini titik puncak. Ketika X sama dengan 0, nilainya berapa pas titik puncak ini? Kebetulan ini titik puncak negatif. Ketika X sama dengan 0, saya masukkan ke sini, nilai Y-nya adalah 3. Jadi ketika X sama dengan 0, di sini akan memberikan nilai Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Sekarang kita kesulitan di dalam mencari Y absen. Atau Y absennya bisa. Tapi ketika kita mengenolkan Y absen, mencari X-nya nggak gampang. Nah, caranya dengan cara iterasi. Ini kita tadi yang percobaan tadi nilainya kan sekitar 3 jam. Nah, ini juga kelihatan ini sekitar 0 ini. Atau kalau nggak 0 ya kita anggap nilainya 1 atau ya 1. Kita cari sekitar 1. Nah, sekarang di sini kita cari Z absennya. Z absennya sama dengan 2X. Saya cari nilai, ini saya geser. Ini nilai X-nya, yang ini nilai Y absen. Y absennya ini bisa dihitung 2X. Nah, di sini, nah, X-nya ini saya ambil, kita nggak tahu apakah pas 0 atau nggak 0. Kebetulan ini pas 0 ini. Kebetulan aja. Sekarang kalau kita nggak tahu, tapi kira-kira di sekitar 0, maka ya ini kita cari dari nilainya, kita pasang 1. Saya akan mencari di sekitar 0 ini. Jadi min kita buat 0 min 0 koma itu titik 5. Terus bisa bawa lagi min 0 T4. Nah, 2 ini kita copy ke bawah. Nah, sekarang nilai Y-nya sama dengan 2E kita pasang. Sama dengan 2 kali X. X-nya adalah E6. E6. Enter.
min 1. Tak copy aja ini. Ketemulah bahwa nilai ini 0 ini adalah sini siapnya 0. Sesuai dengan yang tadi yang kita tebak tadi, ini kan kelihatan ini. Kalau ini pangkatnya pangkat sangat tinggi, ya kita buat seperti ini. Sekitar ini kita cari ini. Kalau selang 0,1, 0,2 masih kurang kecil, ya 0,21, 0,20, 0,19 dan seterusnya. Kita perbanyak di sini. Satu dihitung, copy, ketemu. Nah, ini bisa Anda kerjakan untuk yang pangkat 3D tadi. Saya kembali ke yang tadi, ini saya stop. Tapi metode ini kita pakai. DJ per DI kita hitung, ketemu. Terus kita pasang nilai X-nya di sekitar 3 jam tadi. Kalau tadi itu kan 3 jam. Terus di absennya kita masukkan. Kita cari mana yang 0. Ternyata hanya 3,08. Kalau kita bisa mencari secara analitis gini nggak ada masalah. Langsung dari sini kelihatan. Di absen sama dengan 0 berarti X-nya 0. Kelihatan ini. Maka dari sini X0 itu ini kita masukkan ke sini. Nilai Y-nya 3. Nah, kita kembali ke yang tadi ini, saya stop share. Metode ini kita pakai. Nah, ini. Ini ada 6,1 X pangkat 3 min 71,29 X kuadrat plus 265,5 X min 231,94. Saya akan mencari puncaknya ini. Ya kita turunkan, kita nolkan. Kalau kita turunkan menjadi 6,1 kali 3 kali X kuadrat min 71,29 ini kali 2 kali X plus 265,5 X. Ya, X-nya pakai 0. Hasilnya itu saya nolkan. Setelah saya nolkan, saya cari X-nya. Ya nggak gampang. Saya yakin nggak gampang, masih pakai 2 itu. Karena nggak gampang, maka persamaan yang tadi itu 6,1 kali 3 kali X kuadrat min 71,29 kali 2 kali X plus 265,5. Nah itu nilai X-nya saya ganti angka 3. Ini dari data awal tadi. Saya ganti dengan angka 3 dari data awal ini, karena ini puncaknya di sini. Saya ganti dengan angka 3, terus saya kurangi dikit, juga saya tambah dikit. Maka X-nya saya ganti dengan 2,9, 2,91, 2,92, 2,93, dan seterusnya saya masukkan ke dalam persamaan turunan tadi. Ya sudah kita nolkan tadi. Maka tinggal menarik, mengcopy tadi, akan kita dapatkan pas 3,08 nilai Z-nya ini adalah nilai DJ per D-nya, di absennya 0. Ketemulah nilainya 3,08. Setelah itu 3,08 saya masukkan ke sini, ke persamaan awal. Didapatkan nilai Z-nya adalah 87,78.
Coba ini kita bandingkan dengan yang tadi. Di sini 87,65. Di sini 87,78. Jadi pas angka 3 ini belum mencapai titik puncak, tapi akan ketemulah itu. Itu untuk temperatur yang 150. Yang temperatur 175 ada di sini. Persamaannya kita pasang di Excel, kita cari grafiknya, kita cari persamaannya, trend line persamaannya. Setelah persamaan ketemu, untuk mencari titik puncaknya ini, kita turunkan. Y absen sama dengan 4,2467 kali 3 kali E kuadrat min 51,255 kali 2 kali E plus 193,59. Itu turunannya. Nah, turunan itu saya cari X-nya agar 0. Ya X-nya ya sekitar 3. Karena tadi puncaknya di angka 3. Ya kita cari 3,01, 3,02, terus saya masukkan ke DJ per DX, saya copy ini 3,01, 3,02, kita copy ke atas dan ke bawah, kan sama. Kemudian di Y-nya tadi, Y absennya, yang nilainya turun 1 pangkatnya, saya hitung. Saya copy ke bawah, ke atas juga. Ternyata hasilnya adalah pas 3,03 di Y per DX-nya atau Y absennya nilainya 0. Maka nilai 3,03 adalah titik puncaknya. 303 titik puncaknya saya masukkan ke persamaan awal sini. Didapatkan nilai 92,8. Maka bisa disimpulkan bahwa perlakuan 3,03 ini memberikan kekerasan yang terbaik, yaitu 92,8. Jadi kalau kita ingin mengadakan penelitian lagi, kita langsung setting waktunya 3,03. Tergantung alat kita, bisa nggak men-setting 3,03? Kalau nggak bisa, ya yang mendekati. Kita setting, terus kita proses. Nanti nilainya ini kita cek lagi. Jadi orang yang melaksanakan hasil percobaan itu lebih sederhana. Yang melakukan penelitian kita dikerjakan waktu 0 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadilah hasil ini. Ini ya terbaik adalah 3,03. Maka ini tinggal kita pakai itu. Kalau saya perusahaan, saya langsung men-setting alat saya 3,03. Kalau alat saya yang nggak bisa 3,03 ya saya setting 3. Terus saya proses untuk pengerasan permukaan tadi. Itulah ilmu statistik dipakai di perhitungan ini. Ada yang tanya dari sini? Nanti tugas akhir ini akan saya kirim ke mahasiswa. Biar punya gambaran, ternyata regresi itu bisa menyelesaikan tugas akhir. Dan paling akhir ini, paling akhir dari tugas akhir ini. Tugas akhirnya kerjakan, akhir dari tugas akhir menghitung pakai statistik. Kalau ini uji yang lain dengan struktur mikro dilihat seperti ini. Ini dengan uji EDS. Tadi diperoleh data kalau 3 jam itu paling keras tadi. Nah, sekarang
ketika diperoleh hasil percobaan yang paling keras tadi, yaitu sampel yang 3 jam, sampel itu kita lihat kandungannya apa. Itu kok itu jadi paling keras. Ternyata kandungannya adalah ini. Coba ini saya kandungan awal. GS itu MG-nya antara 0,6 sampai 1,2. SI-nya antara 0,75 sampai 1,3. Ada manghan 0,4 sampai 1. Sisanya AL. Memang yang dominan AL. Nitrogennya nggak ada. Di sini nggak ada N-nya ini. Nah, sekarang saya lapis permukaannya dengan nitrogen. Ketika 3 jam itu paling keras. Pas yang 3 jam saya cek komposisinya seperti ini. Hasil pengecekannya ini. Mana tadi? Nah ini. Ketika treatmentnya 150 derajat, ini ada oksigen ini. Jadi K ini tidak dipakai ini. Ada oksigen 06,9% berat, weight. Atau 11,15% atom. Ada Mg-nya 1,55% berat. Ada Al-nya 90,65. Ada Si-nya 0,86. Di sini nitrogennya nggak kelihatan. Untuk yang 150 derajat. Kalau yang 175 kelihatan ada nitrogennya. Nitrogennya 03,23% berat. Maka dari sini langsung kita tebak. Tambah keras karena ada unsur nitrogen. Karena sudah terbukti dari uji keras. Dia naik kekerasannya dari uji komposisi, dia ada nitrogennya. Itu kesimpulannya. Jadi sangat simpel kalau dikerjakan. Yang lama kan mengerjakannya. Menitridasi selama 4 jam. Itu kan setengah hari itu. Jadi sehari hanya bisa 2 itu. Itulah. Saya tadi. Penambahan nitrogen tadi. Maksudnya tingkat korosinya. Korosi di luar dari kimia. Jadi tingkat raw material itu tingkat kemudahan korosinya itu 11,2 mpg. Setelah ditreatment menjadi tidak mudah korosi. Jadi hanya 3,51 mpg. Jadi material itu menjadi lebih baik. Yang belum dikerjakan orang itu sederhana, yaitu melapiskan tembaga ke besi. Itu belum dikerjakan orang. Jadi kalau ada yang ingin mencoba itu bisa. Itu nanti penggunaannya adalah dalam pembuatan kabel yang
adalah terbuat dari tembaga. Daya hantar listriknya bagus. Kelemahannya mahal. Tembaga itu mahal. Terus kalau kita gunakan kabel dari besi, dia lebih kuat. Ditarik lebih kuat daripada tembaga. Direntangkan, kalau lengkung mudah patah, menjadi tidak mudah patah. Tapi dengan besi adalah daya hantar listriknya jelek. Di ilmu fisika diketahui kalau ada kabel, ada di permukaannya, tidak di tengah. Jadi melalui listrik itu mengalir melalui kulitnya. Jadi kalau saya punya besi, kulitnya saya isi pakai tembaga, saya jadikan kabel, maka listrik akan mengalir lewat kulitnya, lewat tembaganya. Kekuatannya adalah induknya, besinya. Jadi kalau ada yang berminat, silakan melapiskan tembaga ke besi. Tembaganya datar, besinya datar. Yang percobaannya itu. Nanti akan diketahui bahwa daya hantar setelah di treatment, setelah diperlakukan pakai pelapisan tembaga, itu lebih dibandingkan besi sebelumnya. Teknologi ini bisa dipakai untuk kabel pada yang tengahnya kuat karena ada besinya. Itu kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan dari teman kita itu. Ini referensinya dan tugas akhir. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi kita mempelajari, kita menggunakan dasar. Kalau nggak ada, sebelum kita akhiri tugas kita, bahwa di praktikum fisika dasar itu saya persilakan melakukan praktikum di rumah. Yang tidak di rumah ya di STN, di Poltek. Yang di rumah bisa membeli peralatannya, murah itu. Kita beli prisma $1, kita beli cermin cekung $1, kita beli cermin cembung $1. Nah, modalnya $3. Terus beli meteran, pakai penggaris yang 1 meter itu sudah cukup. Jadi dengan mudah dilakukan di rumah, hasilnya dilaporkan. Untuk yang pertama kali memang akan kita kerjakan di laboratorium di Poltek. Nanti yang kedua silahkan melihat pakai buku panduan, terus atau ketika hari pertama masuk bisa melihat barangnya, sehingga bisa melakukan sendiri di rumah. Sangat mudah. Di rumah berkelompok juga bisa. Kalau ada kelompok ya nanti dibedakan jaraknya aja. Jadi misalnya saya akan mencari titik fokus lensa cembung. Lensanya sama. Saya pasang cahaya di depan lensa sebagai benda,
saya tangkap bayangannya, jarak benda dan jarak bayangan masing-masing orang dibedakan. Si A ngerjakan pakai jarak 10 cm. Nanti jarak bayangannya diukur. Terus jarak fokusnya diketahui. Nah, orang yang kedua, kalau si A tadi 10 cm, ya pakai jarak 11 cm. Terus nanti dibuat 5 kali. 10 cm. Bisa 10 cm 5 kali, nanti kan jarak bayangannya kan diukur kan berubah-ubah, pasti itu. Karena ada ketidakpastian. Atau yang satu 10 cm, 9 cm, 8 cm, nanti orang lain pakai yang 8 cm, 9 cm, 12 cm. Yang penting 5 data itu tidak sama persis dengan temannya. Kalau jarak bayangannya ya apa adanya, kita tidak merancang. Jarak bayangan kita ukur apa adanya. Oleh karena itu, sering saya katakan praktikum fisika itu kalau dipelajari lebih detail, bisa mengerjakan atau ya bisa mengerjakan dengan peralatan yang kita andaikan. Yang penting teorinya dikuasai. Ya itu yang praktek bisa besok Jumat kita akan ketemu di laboratorium. Ada yang tanyakan sampai detik ini? Kalau enggak ada, mohon maaf Pak, untuk materi kemarin sama hari ini apakah boleh di-share Pak? Kan saya tulis langsung kemarin itu. Harapan saya kan dengan saya tulis di pelan-pelan itu bisa diikutin. Saya coba saya carinya. Kalau ada nanti saya kirimkan ke ketua kelasnya. Jadi kemarin kan saya sengaja saya tulis pelan-pelan. Baik Pak, terima kasih. Seperti papan tulis, ya. Seperti tadi kan juga saya peragakan seperti papan tulis, yang pasti nggak ada yang angel. Semua buku bisa dipakai. Jadi kita hanya mempelajari regresi. Yang regresi itu ada regresi linear yang pertama kali, alat ujinya pakai R kuadrat, terus ada polinomial. Nah, setelah hari ini itu bisa kita tinggalkan. Kita langsung pakai Excel, kita cari persamaannya, kita ketemu. Tapi persamaan itu bisa kita cari seperti yang kemarin itu. Anda tidak usah mempelajari yang kemarin nggak apa-apa. Yang penting bisa menggunakan tadi persamaan dalam Excel itu. Memang lebih baik tahu caranya mengerjakan, terus tahu hasilnya tanpa bantuan Excel yang terbaik. Barulah Excel mempercepat. Tapi dengan Excel itu sudah cukuplah. Tugas akhir tadi kan juga tidak menggunakan polinomial pangkat 3. Yang nanti ada 4 persamaan dengan 4 persamaan yang tidak ketahui. Atau 3 persamaan dengan 3 bilangan tidak diketahui. Dicari. Dengan cara itu bisa, tapi sangat panjang dan menyusahkan. Maka tadi langsung dilihat di Excel ketemu. Begitu pula ketika mencari turunannya juga tidak dihitung. Sebaiknya memang dihitung di Y per D sekian. Maka nilai X-nya dengan rumus ABC karena pas pangkat 2 sekian. Wah, terpanjang. Tadi kebetulan ini tugas saya ini bimbingan saya suruh untuk mencari 0 dalam turunan pakai iterasi. Dikopikan di Excel dengan selang 0,01 kan tinggal mengcopy, menggeret ke bawah. Terus hasilnya ditulis, ketemu. Cari yang paling
paling nol atau paling puncak. Itulah hasil saya carinya, akan saya kirimkan. Kalau ketemu. Kalau enggak ya kalau ada waktu silakan ke kampus menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Akan saya terangkan langsung. Hari ini kita anggap cukup. Sampai kita ketemu lagi hari Senin mendatang. Terima kasih. Selamat pagi. Saya meninggalkan arena. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.